Jadi aku itu orangnya MPO, jadi minta perhatian orang. Aku tuh suka banget jadi pusat perhatian. Maka dari itu aku tertarik mengikuti ajang duta wisata ini karena menurutku duta wisata itu merupakan salah satu perhatian yang kuat di kabupaten aku, di daerah aku, di wilayah aku. Karena ya you know lah, di berbagai daerah duta wisata itu kayak oh my god, dia duta wisata, dia kayak pasti ini pasti ini pasti ini pasti ini kan dibilang begitu, kayak memiliki kelebihan masing-masingnya lah ya. Maksudnya suka suka diperhatikan orang begitu. Nah aku tuh gitu sifatnya. Setelah itu uh, aku mm, juga ingin kayak mereka bisa, aku pasti bisa dong begitu. Jadi aku tuh melihat dari kakak-kakak kelas aku juga yang sebelumnya pernah menjadi duta wisata juga. Nah mereka itu bisa, jadi aku kayak harus bisa juga dong mengikuti jejak karirnya beliau. Dan mereka juga sih yang nge-push aku buat ikut ajang itu karena kayak sudah memenuhi standar lah. Untuk masalah keinginan hati atau bagaimana, ya tepat sekali itu keinginan hatiku sendiri, tapi dengan didasari aku didukung oleh kakak kelas aku, teman-teman aku, dan terutama keluarga ya. Kayak ya udahlah ikut aja sana, kayak badan kamu bagus, tinggi, terus muka good looking, terus penampilan penampilan oke, dan lain-lainnya. Untuk masalah duitnya bisa lah di nabung nabungin ntar gitu. Jadi karena di tahun 2017, di tahun ya di tahun 2017, ada tiga atau empat kakak kelas aku dari sekolah yang menjadi duta wisata. Jadi aku tuh tergerak gitu loh, pengen menerusin jejak mereka dan membanggakan nama sekolah. Aku aku bisa dibilang tidak pintar di dalam bidang hal akademik, tapi aku yakin semua orang memiliki kepintaran di bidang yang berbeda-beda, dan aku membuktikan di bidang non akademik aku bisa berprestasi. Dan itu alhamdulillah terjadi karena aku keluar dari zona nyaman aku yang aslinya sifatnya aku itu pemalu, atau ya pemalu lah di depan orang, yang akhirnya sekarang malu-maluin gitu anjir. Intinya aku untuk alasan keinginan ikut itu dari hati sendiri, terus dorongan sama keluarga, teman-teman, dan wilayah aku lah, sekitaran. Ya, jadi begini ceritanya. Di tahun 2017 aku itu sudah dikontak dari orang organisasi yang duta wisata di kabupaten aku. Nah, orangnya itu adalah kakak kelas aku. Jadi aku tuh kayak di chat gini loh, Bar, coba gih ikut duta wisata kabupaten, katanya. Kenapa? Kataku, kamu tuh kayak sudah memenuhi kriteria, kayak badannya tinggi, good looking, dan lain-lainnya. Nah, tapi aku melihat saingannya di tahun 2017 itu sangatlah ketat menurutku. Karena kakak kelasku yang di kelas 11 itu juga banyak yang ikut. Jadinya aku tuh kayak merasa minder gitu loh, kayak lu baru kelas 1 udah mau nyoba, kali aja tersingkir gitu. Nah maksudnya tuh kayak takutnya tuh akunya nggak maksimal gitu. Nah jadi di tahun 2018 aku yang memang benar-benar mau ikut, yang pure mau ikut, dan didorong oleh kakak kelas aku tadi yang ngomong di tahun 2017, namanya Kaninda Ayudelda. Jadi aku sangat berterima kasih banget sama Kaninda Ayudelda yang sudah membukakan pintu hatiku untuk menjadikan duta duta wisata. Oh my god. Oh
tentunya itu banyak sekali pengalaman buruk yang aku rasakan sebelum aku mendapatkan title ini, guys. Jadi aku itu kan dari SD, ya dari SD di kelas satu sampai kelas 2, sampai kelas 3 SMP. Bayangin loh, 9 tahun 9 tahun gue dibilangin banci lah, bencong lah, apalah macam-macam segalanya, dikarenakan gue itu temenannya sama cewek semua, dominannya. Terus ya you know lah, gestur gue kayak mana, lemah gemulai kayak jelly. Nah jadinya aku itu pertama, siapa sih yang gak sakit hati 9 tahun dong dikatain begituan. Nah terus waktu SMA itulah pembalasan aku kayak, oke guys, kalian batu loncatan gue buat gue prestasi. Nah setelah itu gue ukirlah prestasi itu setinggi mungkin agar mereka tidak bisa lagi mengata-ngatain aku, dan aku membuktikan bahwa mereka itu salah menilai aku, guys. Selama 9 tahun. Gila gak sih 9 tahun dong gue dikatain begituan. Gila kan, tragis banget hidup gue 9 tahun dibilangin gituan. Tapi gak apa-apa lah. Jadi latar belakang dari Kabupaten Tanah Lot sendiri itu, jadi pemilihan duta wisata ini namanya di kabupaten aku itu Nanang dan Galuh. Nanang itu buat cowok, Galuh itu buat cewek. Nah jadi Nanang Galuh itu merupakan salah satu agenda tahunan yang diadakan di kabupaten kami, dan itu sudah kayak menjadikan proker tersendiri buat Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Nah kita menjadi latar belakangnya itu memilih muda-mudi Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Nanang Galuh agar bisa memajukan potensi atau promosi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu sendiri, karena Kalimantan Selatan itu sendiri memiliki 13 kabupaten dan kota. Nah, jadi kita misalnya sudah terpilih menjadi Nanang dan Galuh, maka juara 1 Nanang Galuh dan juara 2 Nanang Galuh, atau yang Nanang dan Galuhnya dan wakil 1 Nanang dan Galuhnya akan dikirim lagi ke provinsi dalam ajang yang sama, tapi berbeda lingkupnya. Kalau yang tadinya di kabupaten, ini kita yang mewakili nama kabupaten di ajang provinsi. Nah jadinya kita akan bersaing lagi dengan pemenang-pemenang di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu. Teruslah berkarya, gapailah prestasi setinggi mungkin, ukirlah prestasi setinggi mungkin. Jangan terlalu banyak insecure, tapi harus banyak bersyukur. Setelah itu, believe in yourself, you will be unstoppable.